Pemirsa, isak tangis mewarnai proses evakuasi pilot Hendrik, korban meninggal dalam insiden pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Kunukan, Kalimantan Utara. Jenazah diterbangkan dari Longbawan, Krayan menuju Bandara Juanda Tarakan untuk kemudian dipulangkan ke Jakarta. Suasana duka menyelimuti proses evakuasi jenazah Kapten Hendrik, pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Detik-detik keberangkatan jenazah dari Longbawan menuju Tarakan berlangsung sangat emosional. Sejumlah rekan sejawat Kapten Hendrik tidak kuasa menahan kesedihan. Isak tangis rekan sejawat pecah saat peti jenazah tiba di bandara untuk diterbangkan menuju Tarakan Jumat pagi. Beberapa di antaranya bahkan histeris saat melihat kantong jenazah dievakuasi petugas dari mobil ambulans menuju pesawat yang telah menunggu. Jenazah diterbangkan dari Longbawan Krayan menuju Bandara Juanda Tarakan sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi medan sangat ekstrim, dia berada di lereng gunung itu. Untuk ininya pohon-pohon masih besar semua, tinggi. Untuk kondisi kami temukan itu pesawat api masih kondisi menyala. Dan untuk pilot kami langsung identifikasi karena yang membuat hanya pilot, jadi kami langsung identifikasi. Setelah kami memastikan di lokasi aman dari bahaya, ya kami langsung mengevakuasi pilot keluar dari pesawat itu, dari kokpit. Posisi pilot di kokpit ya? Posisi pilot di kokpit. Setelah menjalani serangkaian prosedur di RSUD setempat, jenazah dibawa ke Bandara Juanda Tarakan pada Jumat siang. Rencananya dari Tarakan, jenazah pilot Hendrik akan langsung diterbangkan menuju Jakarta. Pihak maskapai dan petugas akan mendampingi proses pemulangan hingga jenazah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di Bogor, Jawa Barat. Penyebab pasti kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kita awali Sindo Malam pada hari ini, proses evakuasi kereta api bandara yang menabrak truk di Tangerang, Banten masih berlangsung hingga siang. Satu lajur sudah bisa digunakan secara bergantian. Pasca kecelakaan kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menabrak truk di dekat stasiun Poris Tangerang, Banten Jumat pagi, petugas gabungan mengecek kondisi awal jalur dan rangkaian sekaligus memeriksa rel, bantalan, dan jaringan listrik aliran atas yang terdampak benturan. Aliran listrik di jalur tersebut dihentikan sementara demi keselamatan selama proses evakuasi. Penanganan difokuskan pada pemindahan truk yang menutup jalur serta pembenahan tiang listrik aliran atas yang terdampak. Upaya percepatan dilakukan dengan menurunkan muatan truk. Kendaraan derek yang tiba bersama alat berat kemudian mengangkat badan truk dari atas rel. Selain evakuasi kendaraan, kera penolong juga diterjunkan membantu penanganan rangkaian. Tim prasarana melakukan perbaikan tiang listrik aliran atas, pengecekan kabel kontak, hingga pengukuran ulang geometrik jalur guna memastikan kondisi lintasan aman sebelum dilalui kembali. Pemulihan jalur dilakukan bertahap sampai dinyatakan layak untuk operasional. Saat ini perjalanan komuter lain Tangerang dari arah stasiun Duri menuju stasiun Tangerang sudah bisa melintas menggunakan satu jalur secara bergantian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. CCTV menangkap detik-detik kecelakaan antara kereta api bandara dengan sebuah truk di perlintasan sebidang dekat stasiun Poris, Tangerang. Insiden terjadi saat truk menabrak di perlintasan dan di saat yang sama muncul kereta bandara dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan antar kereta bandara dengan truk kontainer ini terjadi di perlintasan sebidang selepas stasiun Poris. Dalam rekaman CCTV terlihat truk berusaha melintasi rel kereta api saat kondisi lalu lintas cukup padat. Namun naas, di waktu yang sama, kereta bandara tengah melaju dari arah Soekarno-Hatta menuju pusat kota. Truk yang belum sepenuhnya melewati rel langsung tertabrak. Benturan keras tak terhindarkan dan menyebabkan muatan truk terpental.
Itu sekitar jam 6 pagi, 6 pas banget. Terus itu juga lagi hujan posisi, terus ada gemeter kayak gempa posisinya. Ya kan lagi ada gempa, saya langsung ke balkon ngecek, oh ternyata tiang kereta tuh geter. Saya pikir itu sambaran petir, ternyata pas dilihat samping itu kereta udah ketabrak sama kontainer. Korban kalau ditanya-tanya sama security yang lain itu nggak ada, alhamdulillah. Masinis aman, penumpang juga aman. Akibat insiden ini, perjalanan kereta bandara sempat terganggu selama proses evakuasi. Petugas kepolisian dan pihak terkait juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional merekomendasikan pelanggaran rokok elektrik atau vape seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara. Rekomendasi ini disampaikan menyusul temuan indikasi kuat penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Meski mengandung zat kimia berbahaya, banyak masyarakat menyepelekan dampak negatif penggunaan rokok elektronik. Apa saja dampak negatif rokok elektrik bagi tubuh? Berikut informasinya untuk Anda. Pertama, kerusakan paru-paru. Zat yang menyebabkan penyakit popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah diasetil. Zat yang sering ditambahkan dalam cairan rokok elektrik beraroma untuk meningkatkan rasa. Kedua, asam lemak masuk ke paru-paru. Pneumonia lipoid terjadi karena menghirup minyak yang terdapat dalam cairan rokok elektrik yang memicu respons inflamasi atau peradangan di paru-paru. Lalu ketiga, ketergantungan nikotin. Nikotin memicu pelepasan dopamin, hormon senang di otak, sehingga pengguna ingin terus menggunakannya. Keempat, pengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Ketika seseorang kecanduan pada nikotin dan coba berhenti menggunakannya, tubuh dan otak mereka harus terbiasa untuk tidak memiliki nikotin. Hal ini dapat berdampak pada suasana hati dan perilaku seseorang. Kelima, mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Paparan aerosol pada rokok elektrik dapat membuat permukaan gigi lebih rentan terhadap perkembangan bakteri. Dan keenam, risiko kanker. Meski rokok elektrik tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kanker.